warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SD Lingkungan 1 dan SD Lingkungan 2 serta rekan-rekan SD Lingkungan 1 dan Lingkungan 2 atas waktunya dan meluangkan waktunya untuk diseminasi modul 1/4 aksi nyata budaya positif. Implementasi budaya positif dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, perkenalkan saya adalah CGP Angkatan 8, dalam guru penggerak Angkatan 8. Pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga. Saya seorang ibu rumah tangga sejati. Hobi saya mengajar. Namanya? Nama saya Ella Amalia SP. Rumahnya tinggalnya di Kota Tangerang, Cimory. Siapa suaminya? Suaminya ada di sana. Silakan baru. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Eka Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan sejatinya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang saya susun. Latar belakangnya untuk merubah hukuman dan konsekuensi dengan restitusi. Tujuannya adalah mendapat pemahaman mengenai keyakinan kelas dengan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukurnya adalah keberhasilan kegiatan ini dan guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Ini adalah yang saya pelajari sebagai Dewantara. Pendidik itu adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu ada nilai dan peran guru penggerak. Ada nilainya itu mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Peran kami sebagai guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerak komunitas praktisi. Lalu terkaitan dengan visi guru penggerak juga, lalu ada budaya positif yang akan saya terangkan di sini tentang tahapan segitiga restitusi agar terjadinya upaya perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, mewujudkan siswa yang unggul, religius, berkarakter, menyenangkan, dan inovatif berdasarkan pemikiran zaman. Di sini ada disiplin positif dari Wali Kota Dr. William Blaser. Lalu ada kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol sendiri. Lalu ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
keleluasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, senang, dan kebebasan. Nah, maaf ya. Ini adalah video, silakan dicermati ketika saya melakukan keyakinan kelas. Pertama-tama saya melakukan peraturan kelas dulu, karena anak kelas SD belum tahu dulu ya keyakinan ya. Silakan disimak. Jadi saya tanyakan ke anak-anak, apa sih peraturan apa aja yang diinginkan ya, saut-sautan ya. Peraturan itu nggak boleh angkat kaki, nggak boleh terlambat. Sudah ada beberapa peraturan. Jadi ini adalah kemarin hari Selasa ya, saya melakukan kesepakatan kelas dan menjadi jaminan kelas di kelas 4 yang memang anaknya baru lahir di kelas 3. Ya, sudah oke. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif manusia, ada beriman bertakwa, mandiri, berarti restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan harapan yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2005. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun itu berusaha memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri,
kelompoknya. Nah, ini ada peraturan kelas. Setelah dua peraturan kelas, kita naik ke keyakinan kelas, lingkungan positif dan menjadi budaya positif di sekolah. Next. Ini adalah contoh-contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah termasuk peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi buat dulu peraturan yang bahasanya yang anak-anak mengerti, lalu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ada dalam mengganggu orang lain menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan menjadi keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba menjadi kesehatan. Gunakan masker menjadi kesehatan dan jangan berlalu keras atau koridor menjadi keselamatan atau keamanan. Tindakan guru yang sering dilakukan adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat bila anak terlambat, itu masih termasuk hukuman, teman-teman. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat juga masukkan ke hukuman. Murid diminta push up 12 kali, ini saya dulu sering begini ya, kalau anaknya nakal saya hukum ya. Setelah saya mengenal retribusi saya menyesal ya. Insya Allah saya akan berikan. Menggantikan tugas sekolah yang lain saya korek itu maksudnya konsekuensi. Membersihkan rumah air ke meja tulis juga konsekuensi. Jadi ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Anak memiliki disiplinnya kalau kita hukum karena dipaksa, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Apa bedanya hukum, konsekuensi, dan retribusi? Ini adalah hukum ada identitas gagal. Menurut kita hukuman itu ada identitas yang gagal. Guru yang menghukum anak itu adalah identitas yang gagal. Identitas yang sukses adalah membentuk disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau restitusi itu akan melihat menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab yang berperilaku dan fokus pada proses. Ini setiap anak memenuhi kebutuhan dasar manusianya ya, ada rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah ini adalah 5 posisi kontrol tadi. Motivasinya guru berbuat penghukuman, menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu nih. Ya saya bu yang biasa. Kalau ibu nggak mungkin nggak ya. Saya dulu begitu bu. Merasa orang merasa bersalah. Belum apa-apa udah dikejar jadi salah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan.
manusia dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Kira kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kita menanyakan kembali ke anaknya. Ada intervensi membantu murid kembali pada tujuan semula, pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa ditanyakan, peraturan itu apa, kapan kamu bisa mulai, apakah kamu ingin berbuat lebih baik. Ini adalah refleksi untuk saya sendiri. Ini adalah definisi yang saya lakukan kemarin untuk teman-teman kemarin ya. Ini masih banyak kesalahan. Anak ini kemarin berantem sama teman-temannya ketika dia di kelas. Ini saya lakukan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang kelemahan saya kan menghafal ya. Jadi saya agak sedikit melihat tapi insya Allah akan mulai saya terapkan di kelas saya sendiri dan insya Allah saya juga akan bisa menyebarkan ini kepada teman-teman dan bisa menerapkan juga di kelasnya masing-masing.